Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman rahimakumullah, berkah kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita bisa meneruskan kembali bahasan kita tentang masalah fikih ibadah. Sebagaimana kita telah mafhumi kalau sholat itu memiliki waktu-waktu yang sudah ditentukan, maka sekarang ada masalah yang baru dalam hal ini, yaitu tentang bagaimana kita harus mengumumkan kepada orang banyak bahwa waktu sholat itu sudah datang, dan bagaimana kita menyuruh mereka untuk bersegera datang ke masjid. Nah, dari permasalahan inilah maka disyariatkanlah adzan. Nah, oleh karena itu para ulama mendefinisikan bahwa yang disebut adzan itu adalah al-i'lamu bidukhuli waqti sholatil mafrudati bi alfadhin mahsusin wa yahsulu bihi ad-du'a'u ilal jama'ati. Adzan itu adalah i'lam, pemberitahuan akan telah masuknya waktu sholat yang wajib dengan menggunakan lafaz-lafaz yang khusus, dan dengan adzan itu pula merupakan ajakan seruan kepada orang-orang yang mendengar agar mereka segera datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanat kepada salah seorang sahabat yang bernama Malik bin Huwairits. Dalam amanatnya tersebut Nabi mengatakan, idza hadaratis sholatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kalau waktu sholat telah datang, hendaklah salah seorang di antara kalian untuk mengumandangkan adzan, dan hendaklah salah seorang di antara kalian untuk mengimami yang lainnya. Para hadirin rahimakumullah, maka dengan keterangan ini di kalangan para ulama ada sebahagian yang menyebutkan bahwa mengumandangkan adzan itu wajib, ada juga sebahagian yang menyebutkan bahwa mengumandangkan adzan itu sunnah. Ya, tentu dalam hal ini satu hal yang wajar adanya perbedaan semacam itu. Jadi kalau memang di suatu tempat belum ada sama sekali yang mengumandangkan adzan, maka kita wajib mengumandangkan adzan tersebut biar diketahui oleh orang banyak. Tapi kalau misalkan suatu ketika sudah terdengar adzan di mana-mana, maka ketika kita mau melaksanakan sholat, kita memandang cukup dengan adzan-adzan yang kita dengar dari sekeliling dan dari sekitar kita. Para ikhwatu iman rahimakumullah, tentang masalah adzan ini ada satu hal yang mesti diperhatikan oleh setiap mukmin. Apa yang mesti diperhatikan oleh setiap mukmin itu? Setiap mukmin tidak sepantasnya ketika dia mendengar adzan dikumandangkan, nah kemudian dia tidak memperhatikan adzan tersebut, atau juga dia tidak bersegera
pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lantaran sebagaimana tadi disebutkan bahwa adzan ini merupakan pengumuman akan sudah masuk dan sudah datangnya waktu sholat, dan juga sebagai ajakan seruan kepada setiap orang yang mendengar adzan dari kalangan kaum mukminin muslimin agar mereka segera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan tidak sepantasnya seorang mukmin, seorang muslim, dia memperolok-olokkan adzan dan mempermainkan adzan sebagaimana kaum musyrikin pada zaman dulu. Seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza nadaitum ila sholati, dan jika kalian mengumandangkan adzan untuk sholat, ittakhaduha huzwa wa la'iba, mereka kaum musyrikin menjadikan adzan tersebut sebagai huzwa, perolok-olokan, wa la'iba, dan permainan. Bi annahum qaumun la yaqilun, mereka melakukan perbuatan itu karena mereka kaum yang tidak mengerti, kaum yang tidak berakal. Ikhwatu iman rahimakumullah, tentu kaum muslimin tidak mungkin kalau melakukan perolok-olokan dan mempermainkan adzan seperti kaum musyrikin. Tapi kita bisa memahami banyak sekarang di antara kaum mukminin yang sebenarnya kalau kita perhatikan melalui ayat ini bisa termasuk orang yang memperolok-olokan dan mempermainkan adzan. Misalkan ketika adzan terdengar di masjid dengan pengeras suara, di rumahnya televisi masih nyala, musik masih terdengar dengan keras. Nah, sebaiknya bagi kaum muslimin pada saat terdengar adzan agar semua itu dihentikan, dimatikan sementara. Dan setelah itu mereka pergi dulu ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, ini sering terjadi, suara-suara yang tidak karuan, suara-suara musik terdengar padahal adzan sedang berkumandang. Kemudian yang kedua, kita bisa termasuk memperolok-olokkan adzan apabila kita dalam kondisi sehat, sempat, tidak sakit, tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting. Kemudian ketika kita mendengar adzan, malah kita larut dengan permainan-permainan, misalkan dengan main catur, main gaplek, main game, nonton TV. Nah, ini merupakan hal yang bisa disamakan dengan perbuatan orang-orang kufur dulu. Alangkah tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin jika mendengar seruan adzan dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak sakit, kemudian dia hanya melakukan perbuatan-perbuatan lain yang tidak jelas juntrungannya, yang tidak jelas manfaatnya. Padahal adzan itu dikumandangkan sebagai panggilan dari Allah untuk setiap kaum mukmin. Ya, terkecuali kalau misalkan seseorang yang saat itu dia sebagai seorang dokter sedang mengoperasi pasiennya di rumah sakit, kemudian dia mendengar adzan dikumandangkan, itu kan tidak mungkin kalau pasien yang sudah terbaring kemudian ditinggalkan. Nah, untuk orang semacam itu ya mungkin ada maaf, tapi kalau untuk orang-orang yang sedang tidak apa-apa, hanya duduk-duduk, kemudian adzan dikumandangkan, diam saja, ngobrol saja dengan yang lain, nah itu tentu tidak layak, tidak pantas. Apalagi ketika adzan dikumandangkan malah pergi. Nah, kalau seperti itu saya rasa kalau kita bandingkan dengan satu keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, itu jangan-jangan seperti setan. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan setan itu apabila adzan dikumandangkan itu berlarian.
Kalau adzan sudah selesai mereka datang lagi. Kemudian kalau qomat dikumandangkan mereka pun berlarian. Setelah itu datang lagi. Nah, jangan-jangan kita seperti itu. Dengan adzan malah menjauh dari masjid, bukannya datang ke masjid. Nah, oleh karena itu ini perlu sekali diperhatikan lantaran pada saat-saat ini sering terjadi bahkan kaum muslimin seolah-olah berbuat seperti itu seolah-olah perbuatan yang bukan perbuatan dosa, dianggap seolah-olah perbuatan biasa-biasa saja. Adzan dikumandangkan, enak saja duduk saja melihat orang pergi ke masjid, dia duduk nyantai, tidak melakukan perbuatan yang lebih penting. Nah, oleh karena itu ini perlu jadi perhatian. Nah, iwatu iman rahimakumullah. Dalam satu riwayat disebutkan ini tentang hikayat adzan. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dulu Rasulullah SAW itu berembuk dengan para sahabat tentang ini bagaimana caranya memberitahukan kepada orang-orang bahwa waktu sholat sudah masuk dan bagaimana caranya agar orang-orang segera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ternyata pikiran orang-orang saat itu beragam. Sebagian ada yang menyebutkan bagaimana katanya kalau kita meniup trompet saja, seperti trompet yang ditiup oleh orang-orang Yahudi. Ada juga sebagian yang mengatakan bagaimana kalau kita menabuh lonceng saja sebagaimana orang-orang Nasrani. Kemudian ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau kita menyalakan api saja sebagaimana orang-orang Majusi. Ikhwatu iman rahimakumullah, semua itu tidak ada yang diikuti dan didengar oleh Rasulullah SAW. Dan pada saat itu datanglah seorang sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Zaid. Kata Abdullah bin Zaid, wahai Rasulullah, semalam saya mimpi. Dalam impian itu ada seseorang yang berbaju hijau, kemudian dia membawa sebuah lonceng yang sangat bagus sekali. Kemudian saya mengikuti orang itu dan berkata kepadanya, ya Abdullah. Ini biasa kalau orang Arab memanggil orang lain itu dengan sebutan Abdullah, padahal yang memanggil itu sendiri namanya Abdullah, gitu ya. Ya Abdullah, kata Abdullah bin Zaid, apa engkau mau menjual loncengmu itu? Nah, si orang yang membawa lonceng itu dia berkata, untuk apa kamu membeli lonceng ini? Abdullah bin Zaid dalam mimpinya itu menjawab, ya saya perlu untuk memberitahukan orang-orang bahwa waktu sholat sudah masuk dan agar mereka segera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Orang itu berkata kepada Abdullah bin Zaid, ya Abdullah, wahai Abdullah, apakah engkau mau aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dibanding dengan lonceng ini? Kata Abdullah bin Zaid, maka orang tersebut mengajarkan kepada aku azan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bitarbi'it takbiri, dengan mengumandangkan, melafazkan 4 kali takbir. Sedangkan yang lain-lainnya itu cukup hanya dengan 2 kali, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian orang itu pun mengajarkan, nanti setelah orang-orang berkumpul untuk melaksanakan sholat, maka kumandangkanlah oleh kamu iqamah, yaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada juga yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini keterangannya dua-duanya juga ada. Jadi itulah yang diterangkan oleh Abdullah bin Zaid tentang hikayat adzan.
Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada keterangan-keterangan tadi, maka kita mengetahui bahwa adzan itu, jadi sejak mula adanya itu untuk memberitahu sudah masuknya waktu sholat dan untuk mengajak orang-orang agar mereka segera datang ke masjid. Nah, sekarang bagaimana? Kalau misalkan adzan ini fungsinya tidak buat memanggil orang-orang melaksanakan sholat berjamaah, tapi untuk mengadzani bayi yang baru lahir, atau adzan yang dikumandangkan ketika penguburan jenazah. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan pandangan para ulama, memang ada sebagian para ulama yang membiarkan, dalam arti membolehkan. Tapi ada juga sebagian yang tidak melakukan itu. Nah, alasan dari orang yang tidak melakukan itu, pertama, kalau adzan itu kan sejak semula itu hanya untuk memberitahukan sudah masuknya waktu sholat, bukan untuk yang lain. Memberitahukan waktu sholat sudah datang dan juga untuk mengajak, ya, memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu fungsi adzan itu. Nah, kemudian tentang mengadzani bayi yang baru lahir, memang secara dalil, secara keterangan itu ada dalil dan keterangannya. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Rafi. Kata Abi Rafi, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adzan pada telinga Hasan putra Ali bin Abi Thalib ketika dilahirkan oleh Fatimah ibunya. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Akan tetapi sebagian ahli hadis memandang hadis ini cacat, hadis ini lemah, hadis ini tidak cukup untuk dijadikan sebagai pijakan, sebagai landasan hukum. Mengingat dalam hadis tersebut, dalam sanadnya ada seorang rawi yang namanya itu Asim bin Ubaidillah. Rawi yang bernama Asim bin Ubaidillah ini oleh Imam Al-Bukhari dianggap munkarul hadis. Nah, jadi kalau hadis oleh Imam Al-Bukhari dikomentar dengan sebutan munkarul hadis, maka artinya hadis ini hadis yang cacat, tidak bisa digunakan, tidak cukup untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, kemudian yang kedua, ada satu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dilahirkan untuknya seorang anak, kemudian dia adzankan pada telinga kanan dan iqomahkan pada telinga kiri, maka anak tersebut lam yadurruhu ummus sibyan. Anak tersebut tidak bisa dimadorotkan, tidak bisa diganggu oleh setan. Itu pun ada keterangannya. Akan tetapi hadis ini pun tidak lepas dari cacat. Lantaran dalam hadis itu ada seorang rawi yang bernama Marwan bin Salim Al-Ghifari. Nah, rawi ini oleh para ulama dianggap sebagai rawi yang matruk. Nah, jadi hadisnya itu tidak bisa diambil, tidak bisa diamalkan, tapi harus ditinggalkan. Nah, oleh karena itu dalam hal ini tentu kita tidak bisa menyalahkan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa adzan tidak bisa dialihfungsikan dari sebagai bentuk pemanggilan atau pemberitahuan akan sudah masuknya waktu sholat dan sebagai panggilan untuk sholat berjamaah. Sebab memang dalil-dalil dan keterangan seperti itu. Kalaupun ada keterangan lain yang tadi bisa digunakan ketika kelahiran seorang anak dan yang lainnya, tentu karena dalil-dalil yang ada itu tidak cukup untuk dasar sebagai landasan hukum.
Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, satu hal lagi yang perlu kita perhatikan dalam urusan adzan ini adalah bahwa kita kaum muslimin ketika mendengar adzan kita disyariatkan untuk menjawab adzan. Nah, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bahwa ketika kita mendengar muadzin mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Kemudian ketika muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab dengan lafaz itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab dengan lafaz itu. Ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita pun jawab dengan lafaz itu. Nah, setelah muadzin selesai adzan, maka kita pun disyariatkan untuk berdoa. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Man qala, barang siapa yang berkata," dalam arti berdoa, "hina yasma'un nida," ketika mendengar adzan telah selesai dikumandangkan, dengan membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'antah. Nah, barang siapa yang berdoa dengan doa itu. Jadi doa ini artinya Allahumma, ya Allah, Rabba hadhihi da'wati tammah, pemilik panggilan yang sempurna ini. Lantaran memang adzan ini merupakan panggilan yang sempurna. Agama-agama lain tidak punya adzan. Sangat rendah sekali kalau dibandingkan dengan trompet, lonceng, apalagi menyalakan api. Nilai-nilai tauhidnya itu tidak ada. Tapi dalam adzan, Masya Allah, di dalamnya bernilai tauhid, bernilai tentang keagungan Allah. Wassalatil qaimah, dan salat yang akan segera didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah. Wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'antah, dan berikanlah kepadanya kedudukan terpuji sebagaimana engkau telah menjanjikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang berdoa seperti itu, halal bagi orang tersebut syafaatku di hari kiamat. Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Syafaat itu satu hal yang kita nanti-nantikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita punya peluang. Bayangkan, satu hari satu malam kita memiliki kesempatan menjawab adzan saja 5 kali, itu sudah layak mendapatkan syafaat. Belum lagi dengan kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, di mana nilai berjamaah itu kata Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu nilainya 27 derajat lebih baik, lebih tinggi, lebih bernilai dibanding dengan sholat menyendiri. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah sekilas tentang masalah adzan. Saya memang tidak membahasnya secara detail lantaran memang kesediaan waktu yang tidak begitu banyak. Tapi jika ada hal-hal yang memang ikhwatu iman masih penasaran atau hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan dalam kolom komentar. Dan kalaupun ada yang mau mengkritik silahkan, asal tentu ya kritik yang sifatnya membangun untuk lebih berkembang, lebih bagus lagi channel ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam perlindungan Allah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.